Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan rancang jaringan pada apartemen. Yang beranggotakan saya sendiri, Kinantika Maharani dengan NIM 5411303. Dan saya dari Dahabas Ramadan dengan NIM 52004112661. Saya Amanda Gina Nur Rahmayanti dengan NIM 52004111258. Saya Nisabel Badri Arifai dengan nomor induk mahasiswa 52004111273. Saya Mandagina Nur Rahmayanti, NPM 52004111258. Saya akan menjelaskan tentang rancangan desain jaringan yang kami buat. Desain topologinya seperti ini. Di sini saya membuat 2 gedung dengan 1 server, 4 PC, 4 switch, dan 3 router. Lalu menggunakan bridge untuk menghubungkan masing-masing lantai. Dalam rancangan ini akan didefinisikan terlebih dahulu beberapa IP untuk masing-masing PC yang digunakan pada masing-masing gedung. Topologi yang digunakan itu menggunakan topologi star. Topologi ini pada umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Baik, saya Nisabel Badri Arifai dengan nomor induk mahasiswa 52004111273. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang topologi yang digunakan. Topologi yang digunakan di sini kami menggunakan topologi star, topologi jaringan berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan star ini berfungsi untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lain dalam jaringan komputer, baik komputer tersebut bertindak sebagai server maupun bertindak sebagai klien. Untuk cara kerjanya yaitu topologi star mengandalkan satu pusat atau satu server yang disediakan oleh sebuah hub atau switch. Hub atau switch ini kemudian akan mentransmisikan sinyal dan juga paket data ke semua komputer yang terhubung di dalam jaringan. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Untuk cara kerjanya, yang pertama yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Dan yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis, dan routing statis berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Tunneling, sebuah metode penyelubungan encapsulation paket data di jaringan. Paket data mengalami modifikasi sebelum dikirim, yaitu penambahan header dan tunnel. Tunneling adalah mekanisme yang digunakan untuk mengirim protokol asing ke jaringan yang biasanya tidak mendukungnya. Protokol tunneling memungkinkan Anda untuk menggunakan misalnya IP untuk mengirim protokol lain di bagian data dari datagram IP. Proxy server, ada sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Kelebihan: 1. Keamanan jaringan terjaga karena proxy sebagai pembatas jaringan lokal dan jaringan luar.
2. Pengakses situs menjadi lebih cepat karena sistem caching atau cache. 3. Terdapat fasilitas filtering. Untuk kekurangan, 1. Tidak semua layanan proxy itu gratis dan aman untuk digunakan. Kedua, ada proxy yang tidak dienkripsi. Jadi pastikan bahwa layanan proxy yang digunakan sudah dienkripsi. Yang ketiga, log sejarah pencarian atau browsing history. Jadi harus mengecek kembali syarat dan ketentuan serta keamanan data agar data tidak dicuri dan dijual oleh pihak ketiga. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.